Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musbina dari Pada Aziz Sesat. Izin bertanya, bagaimana sih caranya untuk meyakini kalau dia itu baik dengan kita? Jadi dia tuh ada yang serius, namun menurut aku tuh terlalu cepat gitu waktunya. Soalnya baru kemarin itu sekitaran 2 minggu. Terus dia tuh minta jawaban kayak kepastian gitu. Dia mau aku menerima atau dia atau enggak gitu. Menerima untuk menikah. Ya dia serius gitu. Ya. Tapi aku menyampaikan sekarang belum menjawab karena aku tuh merasa ini tuh terlalu cepat gitu. Iya. Jadi aku sekarang masih bingung, masih ngegantung jawaban itu. Iya, siap. Ya, dan itu cukup. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jadi sebagai apa ya, yang belum halal gitu kan, nggak boleh berzina dan lain-lain gitu kan. Apalagi sebenarnya zina itu ada banyak kayak zina pikiran dan lain-lain gitu. Nah, mungkin saya mau nanya sebagai pengalaman pribadi saya gitu, bahwa saya juga pernah jatuh cinta yang pada mahram kayak gitu, dan saya juga pengen lepas itu dari apa yang saya lakukan. Kayak udah mau itu sampai berminat kayak gitu, terus kayak itu kan rasanya juga kan susah buat diampuni katanya. Nah saya tuh pengen kayak saya tuh ikhlas itu meninggalkan yang memang haram buat saya dan dosa buat saya gitu. Terus juga ada kayak solusinya gitu biar saya tuh ikhlas buat menjawabnya kayak gitu, karena kan berarti kan saya belum siap buat menikah. Sedangkan kalau misalnya kita jatuh cinta tapi belum siap menikah itu tuh berarti emang harus ditinggalkan gitu. Nah berarti saya harus meninggalkan dia. Ada kayak buat saya ikhlas gitu biar saya tuh bisa ninggalin dia. Siap, makasih juga. Ini satu lagi atau bagaimana teh? Boleh untuk satu orang lagi? Oke, ada yang lagi nih? Oh enggak. Ini juga ada beberapa yang mau bertanya ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nazria. Aku dari Kopeng. Jadi bertanya saja, gimana kalau misalnya aku gitu ya, insya Allah nanti udah belajar buat hijrah gitu. Tapi kadang suka kepikiran gitu kayak tentang dia atau yang masalah gitu. Apakah itu tuh dosa atau gimana gitu? Iya. Sekarang emang sih mengganggu juga gitu ya, jadi kayak nggak tenang dan juga takut gitu ya kalau mikirin yang kayak gitu. Jadi itu apakah dosa atau apa yang harus aku lakuin gitu? Cukup terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang terakhir dulu ya, biar masih ingat. Ketika kita pernah jatuh cinta, kemudian perempuan ini sering sekali mengingatnya, tapi kita memutuskan untuk hijrah, tapi masih terlalu terbayang-bayang gitu. Itu dosa atau tidak gitu? Kita kan memang ada zina pikiran.
Kalau misalkan hanya sekedar terbayang-bayang, jadi gini, kita manusia biasa yang seringkali memang ada sifat-sifat kemanusiaan yang tidak bisa kita mudah untuk menghapusnya. Anda tahu itu. Laki-laki itu selalu berbayang, dia adalah cinta pertamaku. Aku ingin hijrah tapi susah untuk membayangkannya, misalkan untuk melupakannya. Apakah dosa atau tidak? Ketika membayangkan itu ulah diteruskan teh. Contoh, ketika kita ingat langsung istighfar. Bagaimana caranya? Kan kita ditanya ya, bagaimana caranya? Ketika ingat langsung istighfar, ingat astagfirullahaladzim. Ulah ketika ingat, ya Allah ingat, langsung teruskan. Lagi apanya kamu yang aku ingat? Hei, jangan-jangan kamu juga lagi ingat aku. Katanya kalau seseorang sedang mengingat seseorang itu, dia juga sih ingat sama kita, gitu kan? Tambah diteruskan teh. Ya, jadi yang pertama caranya adalah pertama ketika ingat istighfar. Yang kedua, karena kita tidak boleh mengingatnya lagi, apalagi kalau misalkan si laki-lakinya sudah menikah atau sudah jadi milik orang lain, gitu ya. Tolong jangan terus-menerus hancurkan perasaan ini oleh perasaan kita sendiri. Jangan melukai diri ini dengan perasaan kita. Lalu caranya bagaimana? Saya suka nih. Caranya bagaimana? Pertama tadi istighfarin ketika ingat. Yang kedua, jangan kasih ruang untuk meneruskan. Ketika kenapa ya aku ingat, jangan-jangan lagi sakit. Tanya temennya atau scroll statusnya Facebooknya masih yang lama nggak ya? Itu jangan kasih ruang. Ya, jangan diteruskan. Jangan menganggap itu sebagai wah jangan-jangan ini satu petunjuk nih buat aku. Itu bukan. Yang kedua adalah karena kita tidak ingin melukai diri kita dengan perasaan itu, maka yuk diobatin. Seperti saran yang selalu saya bilang pada setiap kajian sama diri. Assalamualaikum wahai diri, tiada hati-hati diri saya Sulaiman. Untukmu, hei, udah ya, tidak mengingatnya lagi. Udah ya, yuk nak, yuk tidak mengingatnya lagi ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Yuk Al-Fatihah, bacain Al-Fatihah. Kemudian bisa juga seperti ini terapinya. Assalamualaikum wahai diri, tidak ada diri saya Sulaiman. Kau lupakan ya, lupakan dia, iya dia, lupakan. Untukmu, sebutkan namanya. Kamu tidak lagi mengingat aku dan segala perasaan yang pernah hadir di antara kita. Dan buat aku tidak pernah lagi ada mengingat kamu dan segala macam perasaan yang pernah hadir dalam hidup ini. Lupakan, lupakan, lupakan. Bismillah, wahai diri, lupakan segalanya dan maafkan semua yang pernah terjadi di antara aku dan juga dia. Bismillah, saya, yuk Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah, tiupkan ke tangan, kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Itu terapi. Karena ditanya bagaimana caranya, caranya 3. 1, istighfarin. Yang kedua, apa tadi? Jangan kasih ruang. Tolong jangan kasih ruang. Dan yang ketiga, selamatkan diri. Selamatkan diri dari menyakiti oleh perasaan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Tadi caranya. Praktek, nanti kita praktek. Yang kedua, pertanyaannya adalah saya suka. Mana tadi? Ketika air matamu keluar, ketika engkau menangis mengingat dosa yang pernah engkau lakukan dan engkau ingin menjauhi itu pintu taubat itu benar-benar terbuka. Artinya si diri ini, seorang hamba ini sudah benar-benar berjalan menuju kepada keridhaan Allah. Oleh karenanya jangan sampai mundur lagi. Ketika ada perasaan saya tidak mau pacaran ya Allah, dan apa yang sudah pernah terjadi tolong ampuni ya Allah, dan bagaimana cara ini agar tidak kembali lagi. Ya tolong saya Allah, tolong lindungi, tolong jaga agar hati dan semua apa yang ada dalam diri ini, baik jasad dan rohnya, tolong jauhkan dari segala kemaksiatan yang dibangun karena dasar alasan cinta yang barangkali karena nafsu. Cinta yang Allah tumbuhkan pada diri seorang hamba sejatinya adalah cinta yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau cintamu mendekatkanmu kepada maksiat, berarti itu nafsu.
dari setan, yuwaswisu, sama setan itu datangnya itu dari setan. Oleh karenanya yakin bisa, yakin bisa. Caranya bagaimana? Satu, yakini bahwa ini pertaubatan aku yang akan diterima oleh Allah. Karena air mata itu tidak keluar dengan sendirinya. Pertaubatan yang benar-benar taubat sampai mengeluarkan air mata itu pintu taubat terbuka. Yakin banget Allah akan mengampuni. Yang kedua, selalu hadir di majelis-majelis ilmu dan tolong jauhi temanmu yang masih begitu. Kamu, ingin hijrah dari pacaran, tapi masih berteman dengan teman-teman yang pacaran, akan mudah terpengaruh nggak? Kalau yakin diri ini masih mudah terpengaruh, belum bisa mempengaruhi, boleh dijauhi. Bukan dijauhi membenci, tidak. Kamu masih belajar bersama, makan bersama, tapi tidak bareng-bareng pada hal-hal yang intens terus-menerus, karena kamu akan mudah terpengaruh. Oleh karenanya, cari teman atau lingkungan yang pengen benar-benar sama-sama hijrah. Ya. Yang kedua, yang ketiga, Ana bilang tadi, jangan pernah berhenti dari hadir di majelis ilmu. Tiap minggu selalu kampus mengadakan kajian. Mau temanya sesuai, mau tidak, hadir aja. Contohnya nih, banyak yang sudah pada menikah tetap hadir, meskipun kajiannya tentang cinta. Betul nggak teteh-teteh? Iya kan, tetap hadir. Karena kita tuh perlu dicas, perlu itu. Jadi mau bisa ngamalin atau tidaknya, tetap hadir di majelis ilmu agar kita ini dapat tetap disupport dalam masalah jalan kita untuk hijrah jadi yang lebih baik. Jadi yang pertama tadi istiqomah dalam taubatnya. Yang kedua, cari teman-teman yang sama-sama hijrah, jauhi yang masih ada dalam lingkungan itu. Yang ketiganya adalah jangan lepas dari majelis ilmu, ikut senantiasa kajiannya. Dan yang keempatnya adalah minta tolong sama Allah. Tuhan Allah yang maha membolak-balikan hati, hamba mohon ketika hamba pernah jatuh cinta, dan cinta itu justru berdasarkan hamba kepada maksiatan, tolong lindungi hati ini agar jatuh cinta kepada yang semestinya hamba cintai. Ya, minta tolong sama Allah. 4 hal teh. Satu apa tadi? Taubatnya benar-benar yakin Allah akan terima. Yang kedua, jaga lingkungan pertemanan. Yang ketiga, tetap ada di majelis ilmu atau kajian-kajian. Yang keempatnya, jangan lupa doa sama Allah agar Allah yang maha membolak-balikan hati menempatkan hati ini pada yang semestinya. Ya, gitu. Dan untuk pertanyaan yang pertama tadi, pertama istikharah, teh. Istikharahnya benar-benar istikharah. Istikharah minta tolong kepada Allah agar diberikan petunjuk. Yang kedua, ada ikhtiar secara manusiawinya, cari tahu dia siapa orang tuanya, siapa temannya, dia kerja di mana, siapa keluarganya, bagaimana lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan pertemanannya, cari tahu. Minta tolong sama orang, ya. Kita cari tahu sendiri, minta tolong sama orang juga, itu harus. Menikah ibadah yang panjang, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Menikah ibadah yang paling panjang, bukan setahun 2 tahun. Perlu banyak kesiapan. Jangan laki-laki yang tiba-tiba baru 2 minggu karena udah iya. Yang ketiga, jangan ambil keputusan ketika engkau ragu. Ketika tadi saya masih ada keraguan, berarti jangan ambil keputusan. Jangan ambil keputusan dalam keraguan, tunggu sampai benar-benar yakin. Kalau masih selalu ragu, cari bagaimana agar bisa meyakinkan. Contohnya istikharah. Yang kedua, cari sebanyak-banyaknya informasi tentangnya. Yang ketiga, minta orang tua. Bagaimana nih kata orang tua? Bagaimana pendapat orang tua? Minta sama orang. Ketika hari ini sudah yakin, baru iya. Sebelum yakin, tolong jangan jawab iya. Karena pernikahan itu bukan main-main. Dan pernikahan ibadah yang paling panjang, lama banget, jangan sampai menyesal. Gitu. Artinya, kalau sudah yakin untuk jawab iya, oh iya. Kalau masih ada keraguan, tolong jawab. Jangan ambil keputusan di atas keraguan. Itu teh yang jadi jangan terburu-buru. Jadi jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah 1, istikharah.
Yang kedua, cari tahu sedetail mungkin bagaimana laki-laki ini, keluarganya, pertemanannya, teman-temannya, kerjaannya dan lain sebagainya, nasabnya juga dicari tahu. Dan yang ketiga, jangan ambil keputusan dalam hal kalau belum yakin, jangan dulu. Oke? Kalau sudah yakin baru. Kalau yakinnya tidak. Kalau yakinnya iya. Itu biasanya hasil dari istikharah. Itu pertanyaan. 3 pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan tidak puas. Minta waktu untuk terapi. Oke. Ya, nanti yang mau nanya bisa di belakang. Oke. Setelah ini apa teh? Setelah ini apa? Udah. Salawat dulu. Baik.